Halo semuanya, kembali lagi bersama Kemal N. Siregar. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan kita kembali lagi membicarakan indikator kesehatan. Tempo hari kita sudah membicarakan indikator kesehatan untuk menilai kinerja program dan di situ termasuk pelayanan untuk keluarga berencana. Nah, kali ini kita maju selangkah lagi mengenai kesehatan ibu. Jadi kita akan bahas di sini mengenai indikator penilaian kinerja program, termasuk di sini pelayanan untuk kesehatan ibu. Nah, kalau kita bicara indikator kesehatan, itu sesungguhnya kita mengukur perkembangan kemajuan program. Nah, kalau kita mengukur kemajuan program, maka kita bisa mengukur mulai dari level input, proses, output, outcome, dan dampaknya. Nah, di sini ketika kita bicara pengukuran atau indikator kesehatan untuk program dan termasuk di sini pelayanan kesehatan ibu, maka sesungguhnya kita menilai, mengukur keadaan kondisi program ya dan kesehatan dari ibu mulai dari kehamilan, persalinan sampai masa nifasnya. Nah, tentu di sini termasuk bayi yang dikandungnya, yaitu ketika masa persalinan itu kita pantau pula bayi baru lahir. Nah, demikianlah teman-teman. Jadi kita pada kali ini akan membahas indikator penilaian kinerja program atau pelayanan kesehatan ibu. Berbicara mengenai indikator keberhasilan, kita mulai dulu dari indikator outcome. Ini adalah suatu indikator yang mengukur perubahan perilaku penerimaan manfaat. Dalam hal ini adalah ibu hamil dan bersalin. Ada 4 indikator di sini yang penting. Pertama adalah cakupan antenatal care. Nah, ini adalah untuk menunjukkan sejauh mana ibu hamil itu telah mengakses layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan primer. Ya. Yang kedua adalah persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang dimaksud di sini tentu tenaga yang terampil untuk pertolongan persalinan. Yang ketiga adalah persentase ibu mendapatkan perawatan masa nifas yang pertama, yang kita kenal sebagai KF1. Indikator yang keempat, jangan lupa bahwa kita juga selain ibunya adalah bayi yang dikandungnya. Oleh karena itu, yang keempat adalah indikator mengenai cakupan perawatan pada bayi baru lahir yang pertama, yang kita kenal sebagai KN1. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita lihat bagaimana perkembangan indikator ini dari tahun ke tahun. Apakah sudah meningkat, sudah membaik, atau bagaimana? Baik, kita mulai dari yang pertama, cakupan ANC. Nah, di sini khususnya yang kita kenal sebagai cakupan ANC yang lengkap, yang kita kenal sebagai K4. Nah, tentunya nanti teman-teman mempelajari lebih lanjut apa yang dimaksud ruang lingkup dari K4 itu. Dari tahun 1997 sampai 2017 itu selalu meningkat. Artinya program sudah mampu mendorong ya ibu hamil untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan primer. Nah, memang sudah meningkat. Namun hasilnya kalau kita lihat pada 2017 masih 77%. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah lebih tinggi lagi. Karena apa? Harapan kita adalah semua ibu hamil tentunya harus menjaga kehamilannya dengan cara mengunjungi layanan kesehatan. Mari kita lihat indikator yang berikut, yaitu proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan. Nah, di sini juga kelihatan ada peningkatan, ya. Jadi dari 1997 sampai 2017 artinya apa? Artinya program juga sudah berusaha memobilisasi, menjangkau ibu hamil ketika bersalin harus ditolong oleh tenaga yang terampil. Nah, ketika dia tidak ditolong oleh tenaga terampil, tentu risikonya besar. Karena kita tahu bahwa kehamilan, persalinan selalu mengandung risiko. Kalau kita melihat perawatan masa nifas pertama dari tahun 2002 sampai 2017 juga meningkat. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ketika dia sudah meningkat, mungkin harapan kita adalah lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi ibu yang
dalam masa nifas itu dipelihara kesehatannya atau dijaga kesehatan masa nifasnya oleh pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan primer. Kalau kita lihat pada indikator perawatan pertama bayi baru lahir, nah ini sungguh menarik ya. Jadi pada awal-awal kalau kita lihat pada tahun 2007 ya sampai katakanlah 2012, memang di situ perawatan pertama bayi baru lahir itu tidak kelihatan ada suatu peningkatan yang signifikan. Artinya mungkin program belum terlalu memperhatikan. Tetapi kemudian sekitar tahun 2013 sampai 2017 itu sudah sangat meningkat. Nah, itu juga menunjukkan bahwa program telah memperhatikan bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir ini menjadi sangat penting karena inilah awal dari generasi muda. Baik, teman-teman sekalian, kita bicara sekarang mengenai indikator dampak. Nah, indikator dampak ini adalah suatu ukuran untuk menilai situasi yang terjadi pada penduduk, ya, status kesehatan pada penduduk. Dalam hal ini adalah situasi kesehatan ibu di penduduk. Ada 3 yang penting di sini adalah angka kematian ibu, prevalensi anemia pada wanita, dan angka kematian neonatal. Baik teman-teman sekalian, kita mulai bicara dengan angka kematian ibu. Kalau kita lihat dari grafik yang ada ini, maka angka ini diperoleh dari 2 sumber yang utama, yaitu SDKI, yaitu Survei Demografi Kesehatan Indonesia, dan SUPAS, ya, Survei Penduduk Antar Sensus. Memang pada awalnya kita melihat ada sesuatu penurunan, namun penurunannya ini belum terlalu signifikan dan malahan pada akhir-akhir ini masih tetap tinggi. Padahal kalau kita lihat garis yang halus, yang merah, itu target pemerintah selalu turun dari tahun ke tahun. Nah, di sini tentu kesenjangan ini perlu kita analisa lebih lanjut, mengapa ini masih tinggi angka kematian ibu ini. Kalau kita lihat angka kematian neonatal, di sini kita coba melihat perbandingan antara angka kematian neonatal yang paling bawah, kemudian angka kematian bayi yang menengah, kemudian yang paling atas adalah angka kematian anak, ya, balita. Ini dikumpulkan dari SDKI, ya. Nah, kalau kita melihat dari tahun ke tahun, angka kematian balita atau anak itu sudah cukup tajam penurunannya. Begitu pula angka kematian bayi baru lahir. Namun, angka kematian neonatal memang pada awalnya menurun, tetapi kemudian sekarang ini lebih cenderung mendatar. Nah, tentu di sini perlu mendapat perhatian bagaimana kita bisa menurunkan lebih lanjut angka kematian neonatal. Kenapa ini masih tinggi? Nah, tentu kita lihat memang perhatian pada angka kematian neonatal ini atau perawatan masa nifas pada bayi baru lahir ini memang baru belakangan mendapat perhatian. Coba kita lihat persalinan oleh tenaga kesehatan kalau kita bandingkan dengan angka kematian ibu, ya. Nah, kita melihat bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan yang terampil itu sudah meningkat. Namun angka kematian ibu itu belum menurun secara signifikan. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita. Kenapa pertolongan persalinan oleh tenaga terampil yang memang itu adalah penting sekali belum punya dampak pada penurunan angka kematian ibu yang signifikan. Nah, tentu ini juga perlu kita mendapatkan perhatian, ya. Bagaimana dengan perawatan bayi baru lahir kalau kita kaitkan dengan kematian neonatal, ya? Memang kelihatan bahwa di sini ketika angka kematian neonatal itu menurun, ya. Nah, perawatan bayi baru lahir itu meningkat. Nah, apakah perawatan bayi baru lahir khususnya yang pertama, ya, yang kita kenal sebagai KN1 itu punya pengaruh yang penting terhadap penurunan angka kematian neonatal. Nah, di sini tentu perlu penelusuran lebih lanjut, perlu penelitian lebih lanjut. Nah, sehingga penurunan angka kematian neonatal yang lebih signifikan bisa kita teruskan pada masa-masa yang akan datang. Ya, jadi demikianlah teman-teman sekalian bahwa kita sesungguhnya bisa menilai apakah suatu program itu sudah berhasil atau belum. Apakah sudah terjadi perubahan. Nah, ini semua dapat kita lakukan dengan menggunakan indikator kesehatan. Nah, dalam hal ini adalah indikator kesehatan ibu. Saya kira demikian teman-teman. Terima kasih.